Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan membahas materi di bab 10, yaitu tokoh dan ajaran tasawuf sufi besar. Yang beranggotakan Adib Hibrisi absen 2, Habib Khairul absen 16, M. Bagus Noval dan absen 21, Mutia Hanun Salsabila absen 24, dan Yesi Hardiana absen 33. Pengertian tasawuf ditinjau dari segi bahasa atau etimologi, para ahli berbeda pendapat tentang nisbah atau sandaran asal kata tasawuf. Harun Nasution menyebutkan 5 istilah yang berkenaan dengan asal kata tasawuf, yaitu yang pertama safa atau suci, disebut safa karena kesucian batin kaum sufi dan kebersihan tindakan dan keikhlasannya. Yang kedua saf atau barisan, karena kaum sufi mempunyai iman kuat, jiwa bersih, ikhlas, dan senantiasa memilih barisan yang paling depan dalam sholat berjamaah. Yang ketiga, teosofi, yang artinya hikmah atau kearifan ketuhanan. Yang keempat, sufah atau serambi tempat duduk, yakni serambi Masjid Nabawi di Madinah yang disediakan untuk orang-orang yang belum mempunyai tempat tinggal dari kalangan muhajirin di masa Rasulullah. Mereka dipanggil ahli sufah atau pemilik serambi, karena di serambi masjid itulah mereka bernaung. Yang kelima, suf atau bulu domba. Hal ini disebabkan kaum sufi biasa menggunakan pakaian dari bulu domba yang besar sebagai lambang akan kerendahan hati mereka, juga untuk menghindari sikap sombong di hatinya. Di samping itu untuk menenangkan jiwa serta meninggalkan usaha-usaha yang bersifat duniawi. Imam Junaid al-Baghdadi dengan nama lengkap Abu Qasim al-Junaid ibnu Muhammad ibnu Junaid al-Baghdad, lahir di Nihawan, Persia, dan wafat pada tahun 298 Hijriah atau 910 Masehi. Ia belajar ilmu tasawuf dari pamannya, yakni Syekh Syariah al-Saqoti, dan dikenal sebagai murid yang cerdas dan cepat dalam belajar. Selain sebagai sufi, Al-Junaid juga merupakan seorang pedagang yang meneruskan usaha ayahnya dalam perdagangan barang pecah belah. Ia dikenal dermawan, menggunakan sebagian besar kekayaannya untuk membantu para sufi miskin dan menjamu teman-temannya. Al-Junaid lebih fokus pada pengajaran dan diskusi daripada menulis buku, sehingga sebagian besar pemikirannya diketahui melalui tulisan-tulisan muridnya. Di akhir hidupnya, ia diakui sebagai imam oleh banyak muridnya. Al-Junaid wafat pada hari Jumat tahun 298 Hijriah atau 910 Masehi dan dimakamkan di dekat makam pamannya, Syariah al-Saqoti, di Baghdad. Ajaran tasawuf. Al-Junaid adalah tokoh penting dalam tasawuf yang pemikirannya banyak diketahui melalui tulisan murid-muridnya. Ia sangat menghargai ilmu tasawuf dan menyatakan akan mencarinya sekalipun harus merangkak jika ada ilmu yang lebih besar darinya. Ajaran tasawuf Al-Junaid berpusat pada beberapa konsep utama. 1. Konsep khauf, takut, dan raja, harap kepada Allah, di mana khauf menghasilkan qobid atau kesempitan, dan raja menghasilkan basit atau kelapangan. 2. Penekanan pada zuhud dan fakir sebagai jalan tasawuf. 3. Pembagian makrifat menjadi 2. Ta'aruf, pengenalan Allah terhadap dirinya, dan ta'rif, pengenalan melalui tanda-tanda kekuasaannya. Dasar-dasar ajaran tasawufnya menekankan pada meninggalkan sifat buruk dan menjalankan budi pekerti baik, pemurnian hati dan hubungan baik dengan makhluk lain, fokus pada urusan akhirat daripada dunia, berpegang teguh pada tauhid, pelaksanaan 3 syarat amalan, zikir dengan kesadaran penuh, mempertahankan semangat tinggi, dan pelaksanaan syariat dengan ketat. Al-Junaid dikenal sangat hati-hati dalam mengajarkan tasawuf, membatasi muridnya hanya 20 orang untuk menghindari kesalahpahaman. Salah satu muridnya yang terkenal adalah Al-Halaj yang kemudian dihukum mati. Al-Junaid kemudian dikenal sebagai guru awal dan mendapat gelar Syekh kaum sufi. Dengan ajarannya menjadi rujukan bagi pengembangan tasawuf selanjutnya. 2. Robi'ah al-Adawiyah. Robi'ah al-Mumtazah, dikenal juga dengan nama Robi'ah Basri, adalah seorang sufi wanita yang dikenal karena kesucian dan kecintaannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Robi'ah merupakan klien dari klan Al-Atiq suku Qais bin Adil, di mana ia terkenal dengan sebutan Al-Qosiyah. Ia terkenal sebagai seorang sufi wanita yang zuhud.
yaitu tidak tertarik kepada kehidupan duniawi, sehingga ia mengabdikan hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Robi'ah diperkirakan lahir antara tahun 713 sampai 717 Masehi atau 95 sampai 99 Hijriah di kota Basra, Irak, dan meninggal sekitar tahun 801 Masehi atau 185 Hijriah. Nama lengkapnya adalah Robi'ah binti Ismail al-Adawiyah al-Basriyah. Robi'ah merupakan sufi wanita beraliran Sunni pada masa dinasti Umayyah yang menjadi pemimpin dari murid-murid perempuan dan Zahidah yang mengabdikan dirinya untuk penelitian hukum kesucian, yang sangat takut dan taat kepada Tuhan. Robi'ah al-Adawiyah dijuluki sebagai The Mother of the Grand Master atau ibu para sufi besar karena kesuhudannya. Ia juga menjadi panutan para ahli sufi lain seperti Ibnu al-Farid dan Dumnun al-Misri. Kesuhudan Ar-Robi'ah juga dikenal hingga ke Eropa. Hal ini membuat banyak cendekiawan Eropa meneliti pemikiran Ar-Robi'ah dan menulis riwayat hidupnya seperti Margaret Smith, Signon, dan Nicholson. Ajaran tasawuf yang diajarkan oleh Robi'ah al-Adawiyah, yang pertama ada mahabbah, adalah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kecintaan, bukan karena takut neraka atau mengharap surga. Kedua, ada cinta Robi'ah tidak mengharap balasan. Yang ketiga, ia menjalani kehidupannya dengan zuhud dan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ia tidak menikah hingga akhir hidupnya. Yang kelima, ia merelakan kehidupannya di dunia demi mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ia rela menutup hatinya demi cinta yang akan ia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali, bernama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, lahir di Tus, Khurasan pada 450 Hijriah. Ayahnya seorang perajin kain suf yang saleh, mewasiatkan agar Al-Ghazali dan saudaranya Ahmad dididik oleh seorang sufi. Setelah harta warisan habis, mereka melanjutkan pendidikan di madrasah. Al-Ghazali memulai studi fikih Syafi'i di Tus, lalu melanjutkan belajar di Zurzan dan Nisabur di bawah bimbingan Imam Haramain Al-Juwaini. Menguasai fikih, ilmu kalam, filsafat, dan logika. Ia dijuluki Bahr al-Mughriq atau lautan yang dalam. Setelah wafatnya gurunya, Al-Ghazali bergabung dengan Majelis Ilmiah Wazir Nizam al-Muluk dan menjadi pengajar di Universitas Nizamiyah Baghdad. Pada usia 30 tahun, ia terkenal dengan karyanya Tahafut al-Falasifah yang mengkritik filsafat. Meskipun sukses, Al-Ghazali mendalami tasawuf dan kezuhudan, meninggalkan Baghdad untuk mendirikan Zawiyah Sufiyah di Tus. Ia berhaji pada 488 Hijriah dan tinggal di Damaskus selama 10 tahun untuk menulis Ihya Ulumuddin, karya monumentalnya. Menjelang hayat, ia fokus mempelajari hadis hingga wafat pada 14 Jumadil Akhir 555 Hijriah di Tus. Ia dimakamkan di pekuburan At-Tabaron, meninggalkan beberapa putri. Sebelum menempuh jalur tasawuf, Imam Al-Ghazali mempelajari berbagai bidang ilmu seperti fikih, filsafat, dan ilmu kalam. Ia memandang tasawuf sebagai jalan yang benar karena menggabungkan antara ilmu dan amal, ketulusan, serta memberikan ketenangan batin melalui pencerahan dari Allah. Menurut Al-Ghazali, ilmu para sufi dapat membersihkan hati dari sifat buruk dan menghiasinya dengan zikir kepada Allah. Seorang murid sufi harus menjalani hidup dengan konsistensi, menyendiri, diam, menahan lapar, dan terjaga di malam hari untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ajaran tasawuf Al-Ghazali tergolong tasawuf akhlaki yang fokus pada perbaikan moral. Ia membedakan antara 1. Tasawuf muamalat,
membahas kondisi hati yang terpuji atau seperti sabar, syukur, takut, harap, ridho, dan tercela atau seperti sombong, iri, dengki, marah. Tasawuf muhasyafah, ilmu spiritual yang bersifat rahasia dan hanya bisa dipahami melalui simbolisme. Puncak ajaran tasawuf Al-Ghazali adalah al-qurb atau kedekatan dengan Allah atau al-fana, melebur dalam keesaan Allah, di mana seseorang menghilangkan kesadaran diri sepenuhnya demi menyaksikan keesaan Allah. Perjalanan spiritual ini disebut suluk, yang dilalui oleh seorang salik atau perjalanan spiritual. Dalam perjalanannya, salik akan menyingkirkan penghalang duniawi seperti harta, kehormatan, fanatisme, dan maksiat dengan bimbingan seorang guru dan praktik menyendiri di zawiyah. Tahap spiritual meliputi status sementara, hal dan posisi tetap atau makom. Al-Ghazali menyebut 8 makom dalam Ihya Ulumuddin. Pertama, taubat. Kedua, sabar. Ketiga, syukur. Keempat, berharap atau roja. Kelima, takut atau khauf. Keenam, zuhud. Ketujuh, tawakal. Kedelapan, cinta atau mahabbah, yang merupakan makom tertinggi, melahirkan rindu atau sauk, keintiman atau uns, dan ridho. Untuk mencapai tahapan ini, salik harus menjalani riyadah atau latihan spiritual dan mujahadah atau perjuangan melawan hawa nafsu, hingga sifat baik menjadi karakter sejati. Yang keempat, Abdul Qadir Al-Jailani. Abdul Qadir Al-Jailani adalah seorang ulama besar, sufi, dan pendiri tarekat Qadariyah, salah satu tarekat sufistik paling berpengaruh dalam sejarah Islam. Ia lahir di Jilan, Persia yang sekarang adalah Iran, dan kemudian menetap di Baghdad yang saat itu merupakan pusat keilmuan Islam. Selain sebagai seorang ulama, ia juga dikenal karena ketinggian spiritualnya, kebijaksanaan, dan karismanya dalam berdakwah, sehingga mendapat julukan Sultanul Aulia atau Raja Para Wali. Ajarannya menekankan pada ketakwaan, keikhlasan, kasih sayang, serta pentingnya meninggalkan duniawi dan mendekatkan diri kepada Allah. Karya-karyanya yang terkenal meliputi Al-Gunyah Dua Talibi Thorik Al-Haq dan Futuh Al-Ghaib, yang banyak dibaca oleh para pencari ilmu dan spiritualitas hingga saat ini. Beliau wafat di Baghdad pada tahun 1166 Masehi dan makamnya menjadi tempat ziarah yang dihormati oleh umat Islam di seluruh dunia. Ajaran tasawuf. Tasawuf yang dikembangkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani merupakan tasawuf akhlak yang berfokus pada perbaikan akhlak, pencarian hakikat kebenaran, dan mencapai makam makrifat atau mengenal Allah secara mendalam. Beliau memadukan antara syariat atau aspek lahiriah dan hakikat atau aspek batiniah secara seimbang, dengan berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Beliau menegaskan bahwa segala hakikat harus berpijak pada syariat, dan setiap pengamalan agama harus dilakukan sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Salah satu kisah terkenal adalah saat beliau menghadapi tipu daya setan yang menyamar sebagai cahaya ilahi. Karena pengetahuan mendalam tentang hukum Islam, beliau berhasil membedakan antara yang benar dan yang sesat, menunjukkan pentingnya ilmu syariat sebagai benteng dari godaan setan. Syekh Abdul Qadir memandang ajaran Islam dari dua sisi, yaitu lahiriah atau syariat, yaitu pengamalan hukum formal seperti wudhu, sholat, dan ibadah lainnya. Dan yang kedua adalah batiniah atau tasawuf, yaitu penyucian jiwa yang melibatkan taubat, zikir, introspeksi diri, dan bimbingan dari guru spiritual yang otoritatif. Menurut beliau, penyucian batin dapat rusak karena sifat buruk seperti kesombongan, iri hati, amarah, atau perbuatan haram. Jika kesucian batin ternoda, maka wudhu spiritual menjadi batal dan harus diperbarui dengan taubat, istighfar, dan doa. Beliau menekankan pentingnya keseimbangan antara ibadah wajib dan ibadah sunnah, sehingga praktik agama tidak hanya dilakukan secara formal, tetapi juga secara mendalam dan substansi melalui tasawuf. Sekian penjelasan dari kami tentang tokoh ajaran tasawuf sufi besar. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.